Misteri makhluk halus di sekitar lereng Gunung Merapi. Merapi selain menampilkan keindahan alamnya, juga memiliki sekelumit kisah mistis. Mitos makhluk halus ini masih banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar lereng Merapi hingga kini. Bagi masyarakat Merapi, keberadaan makhluk halus tersebut ada yang bersifat baik dan ada pula yang membawa hal buruk. Sosok makhluk bersifat baik atau positif ini diantaranya adalah leluhur dan dahnya. Leluhur adalah semua roh orang sekitar Merapi yang telah meninggal. Masyarakat setempat meyakini bahwa Merapi adalah sebuah keraton bagi arwah orang baik. Leluhur inilah yang menjaga desa dari hal buruk. Sedangkan dahnya adalah makhluk penolong yang percaya pada kekuasaan Tuhan. Dahyang memiliki nama berdasarkan desa sekitar lereng, seperti Dahyang Desa Wukisari dan Dahyang Desa Pijen dan sebagainya. Adapun makhluk halus yang membawa sifat negatif biasa disebut dengan lelembut. Lelembut ini biasa mengganggu masyarakat, membuat ketakutan serta hal buruk lainnya. Masyarakat di lereng Merapi, terutama bagian utara dan selatan, menggolongkan lelembut dalam beberapa wujud, di antaranya sebagai berikut. 1. Banaspati. Sosok Banaspati adalah bola api yang muncul dari tanah yang retak secara tiba-tiba. Bola api ini kemudian membesar, membentuk ular berkepala manusia yang menjulurkan lidah api, menghisap manusia. Konon Banaspati ada di tempat angker seperti kuburan, sungai, hutan, dan lainnya. 2. Wewe. Lelembut ini berjenis kelamin wanita dengan buah dada besar hingga ke bawah perut. Rambutnya diure dan hanya memakai kain panjang sebatas perut. Orang yang diculik wewe merasa diajak oleh seseorang atau kenalannya ke tempat tertentu. Wewe juga menculik anak-anak dengan menjepitnya di ketiak. Anak tersebut dibawa keluar desa lalu ditempatkan di atas pohon tinggi. 3. Gendruwo. Makhluk halus berkelamin laki-laki, bertubuh tinggi besar dan hitam. Kegemarannya adalah menggoda wanita saat sang suami berpergian. Genderuwo tinggal di pohon randu besar yang ada di desa maupun di hutan. Pada waktu tertentu, genderuwo kadang bisa menjelma jadi laki-laki tampan untuk menarik perhatian wanita yang digodanya. 4. Peri. Sama halnya dengan genderuwo, peri adalah lembut penggoda. Peri muncul dengan paras cantik, wangi dan rambut terurai hingga punggung. Dan di punggungnya terdapat lubang berbau busuk. Sosok ini di tempat lain juga dikenal dengan sebutan sundul bolong. Biasanya menggoda para pria hidung belang di tempat-tempat sepi dan angker. 5. Wedon. Wedon berasal dari roh manusia jahat yang tali kafannya lupa dilepas. Atau dengan kata lain, wedon ini adalah pocong di daerah lain di Nusantara. Tempat tinggal makhluk ini adalah di kuburan angker. 6. Jerangkong. Seperti wedon, jerangkong juga berasal dari roh jahat
Wujudnya berupa kerangka manusia, melayang-layang menakuti manusia. Kemunculannya diiringi dengan suara klitik, karena tulangnya yang saling bersentuhan satu sama lain. Selain jerangkong, ada pula makhluk tetekan. Sosoknya tidak diketahui bentuknya dan hanya mengeluarkan suara aneh yang menakutkan untuk menggoda manusia. Dia muncul di tengah hutan dengan suara tek-tek saat menakuti manusia. 7. Gundul Peringis. Lelembut ini berasal dari roh manusia berwujud kepala gundul yang bergerak menggelinding layaknya bola. Saat menakut-nakuti manusia, makhluk ini biasanya kerap menunjukkan wajah meringis. Itulah mengapa sosoknya disebut dengan gundul peringis. Indonesia memang kaya akan budaya dan mitos. Percaya atau tidak tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun yang utama adalah jangan sampai kepercayaan ini membuat kita lupa akan kebesaran Tuhan, karena Tuhan adalah maha segalanya. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Om Swastiastu.